kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Kita tahu Allah kita baik, Allah kita setia. Dia selalu menyediakan yang terbaik buat kita dalam segala situasi dan kondisi kita. Mari kita memuji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik, ya baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, ya baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku, ya baik, ya baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, ya baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, ya baik, ya baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, ya baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Mari bersyukur, mari puji Dia, puji Yesus, sembah Yesus. Haleluya. Kami naikkan pujian, kami naikkan penyembahan kepadamu. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya. Kekuatan-Mu Tuhan, pemulihan dari-Mu Tuhan, kesembuhan dari-Mu sungguh nyata bagi kami.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, syukur. Terima kasih Tuhan bersabda buat kami, berfirman buat kami. Biarlah dari kehidupan kami Kristus makin nampak nyata, dan kami percaya lewat kehidupan kami setiap orang dapat dikuatkan, diteguhkan hatinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, shalom kekasih Tuhan, malam ini saya akan sharing tentang kebaikan hati. Dimanapun kita berada, mari kita benar-benar menjaga kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya bahwa perkataan kita yang lembut dapat membangkitkan semangatnya orang. Hati yang lembut akan mengalir dengan perkataan-perkataan yang lembut, akan membangkitkan semangatnya orang. Dan mari kita baca dari Filipi 4 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang itu sadar bahwa kebaikan hati adalah sangat berharga dan sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Dan kita dapat berbuat kebaikan hati karena sebenarnya kita sudah mengalami kebaikan hati dari Tuhan. Jadi sebenarnya dari hidup kita tidak bisa menghasilkan kebaikan hati dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Sebab kebaikan dan segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan itu ketika kita menikmatinya, kita mengalaminya, baru kita bisa menolong orang lain. Perhatikan baik-baik, waktu kita melakukan kebaikan hati dengan cara yang salah, dengan maksud yang salah, dengan motivasi yang salah, maka kita akan stres, maka kita akan frustrasi. Tapi waktu kita mengalami kebaikan Tuhan dan kita berbagi kebaikan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, maka kita bukan hanya dikuatkan, tetapi kita makin hari makin rindu untuk berbuat baik. Jadi dorongan berbuat baik sebenarnya bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan yang ada di dalam diri kita. Entheos, itu yang membuat kita bersemangat. Entheos, antusias, sehingga mendorong kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Hal yang pertama yang kita perlu lakukan, yaitu tetaplah berbuat kebaikan hati. Tetaplah berbuat kebaikan hati. Ini yang pertama, sangat penting buat kita. Teruslah melakukan kebaikan hati dalam segala keadaan. Jangan waktu kita senang, waktu kita enak, waktu kita nyaman, waktu kita mapan. Bahkan ujiannya adalah saat kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak. Waktu kita masuk dalam masa-masa kesesakan, tetaplah berbuat baik, tetaplah berbuat kebaikan hati. Ingat baik-baik bahwa Tuhan sudah berbuat baik kepada kita dengan luar biasa, dengan mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya untuk kita menyelamatkan kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Tetapi kita mau belajar dengan sungguh-sungguh terus berbuat kebaikan hati dalam segala keadaan. Dan kita melakukan kebaikan hati karena karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dan kalau kita tahu, kita mengalami karakter Kristus yang ada dalam diri kita, akan ada dorongan luar biasa untuk berbuat kebaikan hati. Ada kasih, ada belas kasihan, sehingga kita
mau menolong orang lain, menolong tanpa pamrih, menolong dengan hati yang penuh dengan syukur, penuh sukacita, karena kita menyadari kebaikan hati yang dari Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita juga melakukan kebaikan hati bukan untuk menyenangkan orang lain, bukan untuk pamer kepada orang lain, bukan supaya banyak orang senang dengan kehidupan kita. Tidak, tetapi memang inilah gaya hidup kita. Berbuat baik adalah gaya hidup anak-anak Tuhan. Gaya hidup anak-anak Tuhan adalah selalu melakukan kebaikan-kebaikan hati di dalam segala keadaan, di masa kesesakan, di saat yang tidak enak, di saat yang tidak nyaman, tetap berbuat kebaikan hati, terus menolong orang lain. Dan perhatikan baik-baik, waktu kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Waktu kita berbuat baik kepada orang lain, kita sebenarnya sedang menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan perhatikan baik-baik bahwa ketika kita melakukan kebaikan hati, menunjukkan bahwa kita ini memang benar-benar orang yang baik hati. Jadi bukan karena kita mau menunjukkan sesuatu, bukan supaya orang itu senang dengan kita, bukan supaya orang itu membalas kebaikan kita. Tidak. Kalau kita mau seperti itu pasti ada pamrihnya, ada maunya. Tapi mari kita belajar berbuat kebaikan hati tanpa pamrih, karena memang kita adalah orang baik dan orang yang memiliki kebaikan hati. Tentu itu semua dari Tuhan. Dan kita melakukan kebaikan hati sekalipun tidak beroleh kebaikan dari orang yang kita perlakukan dengan baik. Orang yang kita perlakukan dengan baik tidak membalas kebaikan kita. Orang yang kita perlakukan dengan baik malah memfitnah kita. Orang yang kita perlakukan dengan baik malah mengolok-olok kita, mencaci kita. Dan orang-orang tersebut mungkin tidak mengingat-ingat kebaikan hati kita. Ingat selalu, Tuhan perhatikan di saat kita melakukan kebaikan hati, Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan hati kita. Saudara, itu yang pertama. Hal yang kedua, Tuhan menguji hati. Yeremia 17 ayat 9-10. Yeremia 17 ayat 9-10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi, orang yang berbuat jahat akan menuai kejahatan. Orang yang berbuat baik akan menuai kebaikan. Mari kita belajar. Kalau kita tahu hal ini, memang mungkin kita berpikir, oh kalau begitu aku harus berbuat baik supaya aku mendapat kebaikan. Tunggu dulu, kalau kita hanya berpikir bahwa kita akan mengalami kebaikan, lalu kita berbuat baik, kita sudah memikirkan upah, sudah memikirkan hadiah, sudah memikirkan reward. Tetapi hari ini kita belajar melakukan kebaikan sekalipun tidak ada reward. Kita terus berbuat kebaikan sekalipun tidak ada hadiah, sekalipun tidak ada upah. Dan inilah yang kita harus tahu, bahwa Tuhan sangat mengenal hati semua orang. Hati yang orang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik. Hati orang jahat sekalipun melakukan hal yang baik, tetapi orang akan tahu bahwa itu semua hanya kemasan, bukan isinya. Kemasannya baik, tapi isinya bukan hal yang baik. Orang yang benar-benar baik, dia akan selalu berbuat baik sekalipun dilihat orang atau tidak dilihat orang. Bahkan orang baik akan melakukan kebaikan di saat-saat tidak banyak orang yang melihat dia. Artinya demikian, kita terus belajar melakukan kebaikan karena Tuhan mengenal isi hati kita, dan Tuhan itu menyelidiki hati semua orang. Mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita menerima kritik, kalau kita ini menerima masukan, menerima nasihat, belajar dengan rendah hati, karena Tuhan menyelidiki hati kita, sedang memurnikan hati kita, sedang membentuk hati kita, supaya hati kita lembut. Ketika hati kita lembut, maka hati kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan mari kita belajar ketika kita melayani sesama tanpa pamrih. Dan
Tuhan membalas semua orang sesuai dengan perbuatannya. Firman Tuhan juga berkata, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatanmu. Jadi waktu kita mengenal Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita rindu untuk menghasilkan buah yang tetap, buah yang lebat, buah yang manis, dan biarlah kebaikan kita membuat orang-orang di sekitar kita dibangunkan, dikuatkan, dan disembuhkan, dipulihkan. Perkataan yang lembut membangkitkan semangat, tetapi perkataan yang pedas menghancurkan hasrat, menghancurkan semangat. Jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita, dan jangan pernah jemu berbuat baik. Teruslah melakukan kebaikan hati karena kita sudah menerima dan mengalami kebaikan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, malam ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang bersama-sama dengan kami di dalam Pray From Home, dimanapun kekasih Tuhan berada. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Dan kami sekarang berdoa untuk anak Joshua yang usianya 1 tahun, yang ada di National Hospital. Kami berdoa Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kesadaran, dan biarlah ada mujizat dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk saudari Yofi yang sedang mengalami cancer dan mulai melakukan kemo di Surabaya. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan baginya. Kami juga berdoa buat Pak Selamat dipulihkan dari stroke, dan Pak Roni dari penyakit di retina matanya disembuhkan total dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Daud yang mengalami diabetes, disembuhkan sakitnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit mah, sakit lambung, sakit di jantung, di paru-paru, dan di bagian-bagian organ tubuh yang lain. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudari yang sedang mengalami COVID-19, biarlah mereka juga mengalami kesembuhan dan pemulihan yang total dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang setiap hari bekerja di berbagai bidang pekerjaan mereka. Kami berdoa di tempat-tempat pekerjaan mereka, baik di toko, di apotek, di gudang, di pabrik-pabrik. Dan kami berdoa di tempat mereka bekerja, Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan jalan-jalan keluar ketika mereka menghadapi jalan-jalan buntu. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak Tuhan melakukan protokol kesehatan, baik pemimpin maupun orang-orang yang membantu para pemimpin mereka, dan sebagai karyawan maupun pengusaha. Tuhan menolong, Tuhan memberikan hikmat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan segenap hati, dengan penuh syukur dan sukacita. Keperluan kebutuhan mereka sehari-hari Tuhan sudah sediakan. Dan kegiatan-kegiatan pembangunan, baik gedung ibadah, pastori, Tuhan juga menyediakan yang terbaik buat pendanaannya. Kami berdoa buat saudara-saudari kami yang mengikuti Pray From Home, jemaat kekasih Tuhan Rock Jajak, juga keluarganya. Tuhan memberikan penyertaan, pembelaan, hikmat, dan berkat khusus buat para kekasih Tuhan di Rock Jajak. Dan kami juga berdoa Miss Lydia yang ada di Jakarta, Alvinsio yang ada di Malaysia, dan kami juga berdoa buat Luciana yang ada di Serpong. Kami berdoa pula untuk Intan dan Haris yang ada di Solo. Tuhan memberikan berkat buat mereka secara khusus, dan Pak Roni yang ada di Jakarta, Tuhan juga memberikan kesembuhan, pemulihan buat rekan-rekan yang kami doakan. Dan terima kasih Tuhan, bangsa negeri Indonesia sudah mendatangkan vaksin COVID-19, dan distribusi vaksin COVID-19 terus berlangsung, dan biarlah dapat terdistribusi dari kota ke kota, pulau demi pulau, bahkan sampai ke ujung-ujung daerah di Indonesia. Dan kami percaya vaksin demi vaksin yang datang dari luar negeri akan berdatangan kembali dengan lebih cepat dan lebih banyak, sehingga vaksin COVID-19 dapat terdistribusi di seluruh Indonesia. Berkat-Mu turun buat Presiden Jokowi, berkat-Mu turun pula untuk Bupati Banyuwangi dan para
wali kota dan bupati di berbagai daerah, gubernur-gubernur, juga aparat militer yang ada, menjaga keamanan ketertiban buat negara Indonesia. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang ada di luar negeri, di mana situasi dan kondisi mereka yang ada yang sedang mengalami gelombang ketiga dari COVID-19, biarlah kekasih Tuhan yang berdoa, yang berseru, yang berharap kepada Tuhan mengalami pembelaan, pertolongan, diluputkan dari segala macam bahaya. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, hikmat-Mu, dan segala yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menikmatinya dan menerimanya. Sama-sama katakan amin. Tetap berbuat baik hati, Tuhan Yesus memberkati.